Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Pamukti Kresma Putra dengan NIM 181311113. Saya dari kelas 3A, program studi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan di laboratorium Teknik Elektronika, tepatnya di laboratorium instrumentasi, di mana fokusnya adalah di bidang instrumentasi. Di sini saya membuat alat dengan judul Deadweight Tester. Berikut adalah profil saya. Nama saya Gading Kresma Putra. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika dan jurusan Teknik Elektro. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan saya lakukan pada hari ini, di mana pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Di pendahuluan saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan PKL, dan juga target PKL. Selanjutnya ada tinjauan umum, bagaimana saya akan membahas tinjauan perusahaan atau tinjauan dari tempat PKL yang dari saya. Selanjutnya ada pelaksanaan PKL, itu ada teknis pelaksanaan, ada diagram blok alat, lalu ada penjelasan komponen serta teori, dan ada realisasi pekerjaan, serta ada data dan analisa. Terakhir ada penutup, itu ada kesimpulan dan juga saran dari saya selaku peserta PKL, baik itu kepada institusi, kepada tempat PKL maupun kepada mahasiswa, rekan-rekan saya. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke materi pendahuluan. Nah, tujuan dari PKL ini adalah bagaimana mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuannya pada perancangan alat deadweight tester seperti itu. Apalagi deadweight tester ini merupakan salah satu alat yang berfokus atau yang masuk ke dalam bidang instrumentasi industri, di mana alat ini diperuntukkan untuk pengkalibrasian suatu pressure gauge. Seperti itu dengan memanfaatkan salah satu hukum Pascal. Maka dari itu tujuannya adalah bagaimana mahasiswa dapat memahami serta dapat meningkatkan keterampilan setelah melakukan praktik kerja lapangan dengan membuat alat deadweight tester seperti itu. Lalu ada latar belakang. Latar belakangnya ada tiga poin di sini saya catat. Yang pertama ada instrumentasi, yang kedua ada laboratorium, dan yang ketiga ada penunjang praktikum. Politeknik di Bandung sebagai salah satu institusi politeknik terbaik yang ada di Indonesia, bahkan nomor 2 yang ada di Indonesia, merupakan satu politeknik tentu yang memiliki tujuan untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten di bidangnya, tentunya seperti itu. Hal ini perlu didukung oleh faktor-faktor tentunya yang dapat menunjang target tersebut, di mana salah satunya adalah kelengkapan dari peralatan yang ada di laboratorium, salah satunya seperti itu. Maka dari itu, Politeknik di Bandung tentunya berfokus pada bagaimana cara mengembangkan laboratorium itu sendiri supaya menunjang praktikum mahasiswanya. Di sini saya lihat sebagai sudut pandang mahasiswa, saya sebagai mahasiswa D3 Teknik Elektronika memandang bahwa masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, bahkan dikembangkan lagi, baik itu oleh institusi maupun oleh prodi saya ataupun oleh jurusan, yaitu jurusan Teknik Elektro. Salah satunya di lab Teknik Elektronika. Nah, khususnya di lab instrumentasi, di mana tidak banyak alat praktikum yang dapat menunjang praktikum seperti pada lab-lab lainnya seperti lab robotika ataupun lab kendali, tentunya seperti itu. Nah, lab instrumentasi ini yang saya ingin fokuskan adalah bagaimana deadweight tester ini dapat berguna, apalagi untuk praktikum instrumentasi yang berfokus pada salah satu besaran proses, yaitu besaran tekanan atau pressure. Di sini saya menggunakan tekanan hidrolik untuk prinsip kerja pada alat tersebut. Selanjutnya sudah dibahas mengenai latar belakang tadi, maka dari itu saya membuat suatu alat dengan tujuan untuk bagaimana alat ini tentunya dapat digunakan oleh mahasiswa D3 Teknik Elektronika itu sendiri dan dapat bermanfaat baik itu buat saya sendiri maupun untuk rekan-rekan lainnya seperti itu. Selanjutnya adalah target yang harus dicapai pada PK kali ini. Yang pertama, alat ini akan menggunakan aplikasi dari hukum Pascal. Kedua adalah prinsip kerja alat, bagaimana mahasiswa dapat memahami bagaimana prinsip kerja alat itu. Lalu ada keterampilan, artinya targetnya adalah bagaimana keterampilan dari mahasiswa dapat bertambah, menambah keterampilan mahasiswa mengenai alat ini. Selanjutnya ada pengujian, artinya pengujian yang dilakukan ini tentunya untuk mengetahui apakah alat ini dapat digunakan pada praktikum ataupun tidak, seperti itu. Selanjutnya ada tinjauan umum. Tinjauan umum ini berisi tentang
tinjauan perusahaan atau tinjauan tempat saya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Di sini saya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di Politeknik di Bandung, khususnya di Laboratorium Teknik Elektronika. Berikut adalah sejarah Polban secara singkat. Polban awal pada tahun 1982 didirikan. Ini masih berada dalam naungan Institut Teknologi Bandung. Maka dari itu namanya adalah Politeknik ITB pada saat itu namanya. Namun nama itu hanya bertahan sampai dengan 1959, di mana pada tahun itu Politeknik ITB resmi memisahkan diri dari naungan Institut Teknologi Bandung dan mendirikan institusi sendiri dengan nama Politeknik Negeri Bandung. Dan sampai saat ini masih bertahan dengan nama yang sama. Nah, Politeknik Bandung ini terdiri dari 10 jurusan dan ada 24 prodi rekayasa dan 12 prodi non-rekayasa, serta letaknya ada di Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk direkturnya pada saat ini adalah Dr. Insinyur Rahmat Imbang Tri Cahyono. Untuk pelaksanaan PKL-nya, ini ada beberapa pelaksanaan, ada 3 tahapan penting, di mana praktik kerja lapangan pada kali ini, atau praktik kerja lapangan yang saya lakukan ini, seperti sudah saya bilang tadi sebelumnya bahwa ini berfokus pada pengembangan modul pada mata kuliah instrumentasi. Selanjutnya PKL ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 11 Februari 2021 atau sampai dengan video ini saya buat. Dan pelaksanaannya itu di Politeknik di Bandung, khususnya adalah di Laboratorium Teknik Elektronika, dan pelaksanaannya dilakukan secara WFA atau work from home. Selanjutnya kita ke diagram blok. Ini adalah diagram blok, ada 4 blok penting tentunya yang menjadi dasar alat ini, di mana pertama ada blok reservoir, ada pumping, lalu ada piston movement, dan ada juga pressure gauge. Keempat-empatnya ini merupakan blok-blok yang masuk dan sangat penting pada alat ini. Reservoir ini berfungsi sebagai tempat penampungan fluida atau tempat penampungan fluida cair. Di sini saya menggunakan fluida oil tentunya sebagai fluidanya, seperti itu. Lalu reservoir yang kedua ada pumping. Pumping ini sudah menyatu dengan reservoir ya. Di sini saya menggunakan hand pump test yang telah dimodifikasi sedemikian rupa supaya dapat diaplikasikan pada DDO tester, seperti itu. Nah, untuk kapasitas reservoirnya sendiri ini maksimal memiliki kapasitas menampung fluida cair itu kurang lebih 5 liter. Dan untuk pada saat kemarin saya melakukan pengujian itu kurang lebih saya menggunakan 600 ml. Itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Dimana nanti cairan yang ada atau fluida yang ada pada reservoir ini akan dipompa untuk memberikan tekanan pada blok selanjutnya, yaitu piston movement dan juga pressure gauge. Nah, disinilah semakin besar, semakin lama ketika kita memompa, maka tekanannya akan semakin besar, seperti itu. Nah, fluida tadi yang telah dipompa ini akan memenuhi bagian-bagian kosong yang ada pada piston movement dan juga pressure gauge, dan pada pipa-pipa yang menyusunnya, seperti itu. Sehingga ketika piston movement ini adalah suatu silinder yang berasal dari, saya modifikasi dari dongkrak hidrolik, dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai piston, dan selanjutnya ada pressure gauge ini sebagai pembaca tekanannya. Ketika nanti fluidanya setelah dipompa oleh pompa yang tadi telah saya sebutkan atau hand pump test, maka nanti air ini atau cairan ini akan memenuhi ruang-ruang kosong yang berada pada bagian piston, bagian pipa, dan juga bagian pressure gauge, sehingga nanti ini akan mempengaruhi tekanan yang diberikan atau tekanan yang terbaca oleh pressure gauge. Karena semakin lama kita memompa, maka tekanannya akan semakin besar, seperti itu. Dan pada saat kita menyimpan atau memberikan beban kepada piston movement, seperti yang sudah ada pada demo alat, di mana beban yang diberikannya yaitu 0 sampai 5 kg. Pada kali ini saya pengujian melakukan beban dengan memberikan beban 0, memberikan beban 1, 3, dan juga 5, seperti itu. Nah, ketika dia diberikan beban yang berbeda-beda, maka pressure gauge akan membaca tekanan yang terukurnya itu pun sudah berbeda-beda. Waktu angkatnya pun atau tekanan pada saat mengangkat piston movement mengangkatnya pun ini akan berbeda-beda. Tentunya semakin berat, ketika semakin berat beban yang diberikan, maka tekanan yang harus diberikan untuk mengangkat beban tersebut itu harus semakin besar, seperti itu. Nah, disinilah terjadinya hukum Pascal, di mana ketika
piston movement ini diberikan tekanan atau diberikan beban, diberikan suatu gaya, maka nanti akan terbaca oleh pressure gauge. Tekanannya akan lebih besar lagi seperti itu, sesuai dengan berat yang ditanggung oleh piston movement seperti itu. Dan selanjutnya ada komponen dan teori. Di sini saya menggunakan pertama ada hand pump test, seperti pada gambar yang bisa dilihat, ada hand pump test. Lalu yang tentunya hand pump test ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya dapat digunakan pada alat ini. Selanjutnya ada dongkrak hidrolik, tipenya ada dongkrak botol. Di sini saya menggunakan dongkrak botol dengan spek yang paling minimum atau 1 ton. Penggunaan dongkrak hidrolik yang 2 ton, maksudnya 2 ton. Kenapa menggunakan dongkrak hidrolik yang 2 ton? Karena ini spek yang paling minimum dan untuk meminimalisir penggunaan yang berlebihan seperti itu. Selanjutnya adalah pressure gauge. Di sini saya menggunakan pressure gauge. Terdapat 2 pressure gauge. Pertama ada pressure gauge yang sudah terpasang pada hand pump test, itu skalanya kurang lebih 0 sampai 6 megapascal. Dan satu lagi itu pressure gauge yang saya pasangkan sudah didemokan pada alat, itu skalanya adalah 0 sampai dengan 10 bar seperti itu. Dan teori yang digunakan tentunya saya menggunakan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan itu sama besar, tekanannya sama besar. Bisa dilihat pada gambar seperti itu. Dan ini merupakan realisasi tahap pertama, pengujian pertama tepatnya. Di sini saya menggunakan alat-alat seperti pada gambar, di mana saya belum menggunakan pressure gauge tambahan, belum menggunakan pressure gauge dengan skala 0 sampai 10 bar atau pressure gauge yang masih kecil. Mengapa demikian? Karena pengujian dilakukan karena saya ingin melihat terlebih dahulu perubahan pada pressure gauge yang terpasang langsung pada hand pump test. Namun pada pengujian pertama ini saya menemui kendala, di mana kendalanya adalah pembacaan pressure atau pembacaan tekanan ini tidak terbaca pada pressure gauge yang terpasang pada hand pump test. Mengapa demikian? Karena pada saat saya lihat itu tekanan skala pada pressure gauge-nya itu sangat besar, 0 sampai 6 megapascal atau 0 sampai kurang lebih 60 bar. Dan itu sangat besar sehingga menyulitkan saya untuk melakukan pembacaan, sehingga pada saat saya berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya, Pak Robin, beliau menyarankan saya untuk menggunakan pressure gauge tambahan. Karena sebelumnya memang saya sudah menyiapkan pipa yang pada gambar ini saya sudah matikan atau saya kunci atau saya tutup. Namun karena tidak terbaca, akhirnya saya gunakan dengan pressure gauge tambahan seperti itu. Dan ini dia realisasi pada saat pengujian kedua, saat saya sudah menggunakan pressure gauge tambahan, di mana pressure gauge tambahan ini mempunyai skala 0 sampai 10 bar atau 0 sampai 140 psi. Dan ini adalah realisasi pada saat saya pengukuran beban. Di sini saya menggunakan beban yang seadanya. Artinya saya menggunakan beban yang ada pada rumah saya, yaitu saya menggunakan buku, di mana buku-buku bisa dilihat. Saya timbang terlebih dahulu beratnya berapa, lalu saya simpan di atas piston atau di atas silinder supaya kita bisa melihat perubahan tekanan pada pressure gauge seperti itu. Dan berikutlah data dan analisa. Ada 4 data di mana saya ambil 4 beban yang saya simpan di atas silinder piston. Pertama ada 0, 1, 3, dan juga 5. 2 dan 4 tidak saya ambil. Kenapa? Karena murni karena hal non teknis, artinya saya tidak memiliki beban yang memiliki berat 2 atau 4 kg, sehingga saya hanya menggunakan 0, 1, 3, dan juga 5 kg. Nah, berikutnya data analisanya. Saya catat ada 3 data, ada 2 data adalah pengukuran, yaitu kondisi pada saat piston terangkat itu membutuhkan tekanan berapa, lalu dan kondisi pada saat setimbang, artinya pada saat bebannya telah diangkat dan tekanan yang diberikannya berapa, dan selanjutnya adalah perhitungan atau hasil perhitungan dengan menggunakan teori hukum Pascal seperti itu. Pada saat diberikan beban 0 kg, artinya saya tidak memberikan beban apa-apa, ini terangkat pada kondisi ketika tekanannya 1,6 bar. Kondisi 1,6 bar. Dan kondisi timbangnya ini 0,2 bar. Seharusnya kondisi timbangnya ini adalah 0 bar. Artinya pada saat tidak diberikan tekanan, harusnya kondisi timbangnya adalah 0. Artinya pada saat dia sudah terangkat, pressure gauge ini membacanya 0 karena tidak ada beban yang terangkat. Namun pada
pengukuran itu terbacanya 0,2 bar. Artinya masih ada error kurang lebih 0,2 bar. Seperti itu. Dan untuk data kedua, saya melakukan pengukuran dengan buku lagi, masih dengan buku. Ini dengan bebannya 1 kg dan dia terangkat pada saat kita memberikan tekanan 2 bar. Terangkatnya pada saat 2 bar dan dia berangsur-angsur turun. Ketika pistonnya terangkat, silindernya mengangkat buku atau pistonnya terangkat, maka tekanannya akan turun dan kondisi timbangnya ini adalah di 0,8 bar. Padahal secara perhitungan ini adalah 0,24 bar. Artinya masih ada error kurang lebih sebesar 0,56 bar. Kurang lebih ada error seperti itu. Dan selanjutnya untuk beratnya, yang selanjutnya adalah berat yang 3 bar atau 3 kg. Maaf, yang 3 kg. Pada saat beratnya 3 kg ini kondisi terangkatnya adalah pada saat 2,6 bar. Artinya ketika kita memompa itu sampai 2,6 bar dia baru pistonnya terangkat, dan kondisi timbangnya atau ketika pistonnya sudah terangkat ini dia turun menjadi 1 bar. Sedangkan pada perhitungan ini adalah 0,6 bar. Ini masih ada error kurang lebih 0,4 bar. Dan yang terakhir 5 kg ini masih tidak sesuai perhitungan juga. Ini ada errornya kurang lebih 0,3 bar. Artinya pada saat pengukuran alat ini masih ada error kurang lebih 0 sampai 0,4 bar. Atau itu yang terbesar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masih dari data dan analisa. Jadi dari hasil pengukuran perhitungan masih terjadi error pada saat pengukuran. Tingkat kritias dan keakuratan data tester pada umumnya diperlukan pada titik tinggi. Artinya ketika saya membaca referensi yang telah saya baca, memang bahwa data tester ini merupakan salah satu alat yang memerlukan tingkat ketelitian serta tingkat keakuratannya yang sangat tinggi tentunya untuk mengetahui tentunya kondisi dari pressure gauge itu sendiri. Nah, namun pada alat ini masih terjadi error dengan range 0 sampai 0,4 bar untuk beban 0 sampai dengan 5 kg. Artinya masih ada error dari alat ini antara hasil perhitungan yang telah saya buat atau yang telah saya hitung dengan hasil pengukuran yang telah saya lakukan, di mana error ini kurang lebih 0 sampai 0,4 bar. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Hal ini bisa diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya yakni masih terjadi kebocoran yang sangat minim pada persimpangan pipa saat tekanan pompa melebihi 2,5 bar. Jadi pada saat saya melakukan pengukuran ini masih ada pipa yang bocor dan ini sudah coba untuk ditangani dengan cara untuk melapisnya dengan lem yang waterproof tentunya. Namun terjadi kesulitan dari saya pribadi karena pada saat tekanannya melebihi 2,5 bar ini ada kebocoran, tapi sangat minim kebocorannya. Namun ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa keakuratannya ini bisa dibilang cukup jauh, artinya 0,0 sampai 0,4 bar untuk perbedaan antara hasil pengukuran dan perhitungan seperti itu. Dan terakhir adalah penutup. Berikut adalah kesimpulannya berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan dan tugas perancangan dan apresiasi yang diberikan dapat disebutkan bahwa pertama, pelaksanaan praktik kerja lapangan di Politeknik Negeri Bandung yaitu dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021. Dan pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan di Politeknik Negeri Bandung dengan fokus pada bidang instrumentasi, dan saya melaksanakannya dengan work from home ya, dari rumah. Dan terakhir adalah data tester ini dapat diakses dengan range tekanan 0 sampai 4 bar karena hasil pengukurannya itu tadi 3,2 bar untuk tekanan yang 5 kg pada saat terangkat. Jadi pada saat pengujian dapat diakses 0 sampai 4 bar untuk berat 0 sampai 5 kg dan 0 sampai 10 bar untuk beban yang lebih besar lagi. Artinya di sini saya menyarankan bisa diakses karena spesifikasi yang dirancang adalah 0 sampai 10 bar dan alat ini dapat diakses 0 sampai 10 bar tentu dengan beban yang lebih berat lagi, namun mungkin di bawah 10 kg seperti itu. Karena spesifikasi dari pipa maupun spesifikasi dari dongkrak itu dibatasi yaitu 0 sampai 10 bar seperti itu. Dan error pada alat yakni dari hasil pengukuran ini 0 sampai dengan 0,4 bar. Dan ada saran untuk tempat PKL. Pertama, memberikan jadwal pegawai praktik kerja lapangannya sesuai setiap harinya agar mahasiswa menjadi lebih terarah dalam melaksanakan proses praktik kerja lapangan. Itu untuk tempat PKL. Selanjutnya dari saran saya mungkin ada tambahan yang tidak saya masukkan di sini. Sarannya adalah bagaimana tentunya atau tempat PKL dapat menyediakan sarana untuk
melaksanakan tempat PKL di dalam kondisi pandemi seperti ini dapat melaksanakan praktik kerja lapangan di industri. Karena jujur saja pelaksanaan praktik kerja lapangan yang tidak di industri ini tentu sangat mempengaruhi mahasiswanya, terutama pada saat nanti pertama kali terjun ke industri. Menurut saya seperti itu. Lalu ada kedua, saran untuk institusi memperbanyak relasi dengan berbagai perusahaan agar mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan lebih mudah dalam mengurus proses pengajuan praktik kerja lapangan, dan juga tidak terlalu makan waktu untuk mengurus persyaratannya. Dan ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi, bagaimana institusi ini dapat memikirkan tentunya langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan seperti apa. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa diam terus-menerus, tidak bisa berpacu pada satu acuan terus-menerus. Artinya manusia harus selalu berkembang, dan saya berpikir bahwa institusi maupun tempat PKL ini harus saling berkolaborasi, di mana harus saling berkolaborasi bagaimana caranya untuk menemukan solusi yang diberikan agar mahasiswa ini dapat melaksanakan praktik kerja lapangan di industri itu sendiri, walaupun dalam kondisi pandemi. Karena saya lihat ada beberapa program studi yang tetap melaksanakan atau yang dapat melakukan praktik kerja lapangan di industri seperti itu. Lalu yang ketiga, dasar untuk mahasiswanya memperhatikan dengan baik instruksi pembimbing agar mendapatkan hasil kerja yang baik dan bermanfaat. Dan yang kedua adalah menjaga sikap dan perilaku saat berada di lingkungan perusahaan karena mahasiswa membawa nama baik institusi. Lalu tambahan dari saya pribadi adalah bagaimana mahasiswa dapat beradaptasi lebih cepat dalam kondisi pandemi seperti ini. Apalagi mahasiswa tahun 2021 ini atau angkatan 2018 merupakan angkatan yang pertama melaksanakan praktik kerja lapangan di kondisi pandemi seperti ini. Tentu mahasiswa harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan PKL agar kegiatan PKL yang dilaksanakan tidak berjalan sia-sia. Tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Gading Abdillah Putra dari D3 Teknik Elektronika. Mohon maaf apabila ada kurang ataupun salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.